Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Alhamdulillah kita bisa bertatap maya dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan salah satu memimpin doa terlebih dahulu. Yuk, silahkan siapa yang mau memimpin doa? Sebelum mulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa sebelum belajar dapat dilancarkan segala urusannya ya. Nah, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kalian, marilah kita menyempatkan waktu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya mengikuti ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak anak-anak yang telah mengikuti menyanyikan lagu Indonesia Raya sampai selesai. Selanjutnya, Ibu absen dulu ya. Diah Ayu. Hadir, Bu. Hadir. Curun. Hadir, Bu. Hadir. Hakimah. Hadir, Bu. Hadir. Alfi. Hadir, Bu. Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Semoga di masa pandemi ini tetap sehat ya, dan jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan dan tetap semangat walaupun sedang WFH. Jangan patah semangat, sebab barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Sebelumnya kita mempelajari tentang apa sih? Ya, benar sekali. Pertemuan sebelumnya kita mempelajari mengenai definisi urban heat island. Maka selanjutnya kita akan mempelajari mengenai faktor-faktor penyebab urban heat island. Nah, ini nih ya KD-nya, kompetisi dasarnya. Kali ini Ibu akan menunjukkan gambar ya. Nah, ini kalian tahu ini ada di mana? Ya, benar sekali, ini berada di Kota Solo. Pernahkah kalian merasakan perbedaan suhu ketika kalian berada di Solo dan di daerah sekitar Solo, seperti Karanganyar dan Sukoharjo atau Wonogiri? Rumah kamu di mana, Ayu? Rumah saya di Karanganyar, Bu. Nah, pasti tidak hanya Ayu saja ya yang merasakan. Oke, baiklah. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai kenapa sih di Solo lebih panas daripada wilayah di sekitar, maka dari itu, mari kita simak video ini mengenai faktor-faktor yang menyebabkan urban heat island. Disimak baik-baik ya. Halo adik-adik, kalian tahu nggak sih kenapa suhu di perkotaan lebih panas dibandingkan dengan daerah di sekitarnya? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jadi, faktor-faktor apa aja ya yang mempengaruhi fenomena tersebut? Mari kita kupas. Berdasarkan Environmental Protection Agency pada tahun 2008, mendefinisikan pulau panas perkotaan atau urban heat island merupakan kondisi adanya perbedaan antara suhu daerah perkotaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di daerah sekitarnya. Perbedaan suhu inilah yang membentuk pulau panas di perkotaan. Jadi, apa saja ya faktor pembentukan urban heat island? Yang pertama, berkurangnya vegetasi. Vegetasi dapat mempengaruhi jumlah dan jenis energi yang dipantulkan antara daratan dan atmosfer karena vegetasi menyerap karbon dioksida untuk melakukan fotosintesis dan mengeluarkan air dalam proses yang disebut dengan evapotranspirasi. Proses ini dapat mengurangi suhu di permukaan dan udara lokal serta mengurangi efek dari urban heat island.
Daerah perkotaan atau daerah urban memiliki karakteristik bentang lahan yang dinominasi bangunan perkotaan seperti gedung dan pemukiman padat. Permukaan tanah menjadi kedap air karena tertutup oleh aspal dan trotoar jalan berupa semen. Hal ini menyebabkan vegetasi di daerah perkotaan menjadi berkurang karena diganti dengan hal-hal tersebut. Berkurangnya vegetasi menyebabkan permukaan tanah menjadi kurang teduh. Faktor yang kedua yaitu sifat material perkotaan. Sifat material di perkotaan sangat mempengaruhi perkembangan fenomena urban heat island karena menentukan bagaimana energi matahari yang dapat dipantulkan, dipancarkan, dan diserap. Sifat material perkotaan mempengaruhi terhadap besar kecilnya dari nilai albedo. Apa itu albedo? Albedo adalah persentase radiasi matahari yang masuk dan dipantulkan oleh suatu permukaan. Lebih sedikit energi matahari yang dipantulkan, berarti lebih banyak energi yang diserap oleh permukaan pada material. Nilai albedo keseluruhan permukaan daerah perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah di pedesaan. Nilai albedo yang lebih rendah di daerah perkotaan ini kemungkinan besar disebabkan oleh permukaan tanah yang kedap air. Lanjut, faktor nomor 3 yaitu geometri perkotaan. Geometri perkotaan menggambarkan dimensi dan jarak bangunan di dalam kota yang mempengaruhi pembentukan urban heat island, terutama pada malam hari. Geometri kota menentukan arus angin dan mempengaruhi radiasi matahari yang bisa diterima dan diserap sekaligus dipancarkan kembali ke atmosfer. Geometri perkotaan dapat mempengaruhi aliran angin serta kemampuan permukaan perkotaan untuk melakukan penyerapan dan pemantulan energi matahari kembali. Faktor yang keempat yaitu panas antropogenik. Panas dan polutan antropogenik dianggap sebagai kontributor sekunder yang mempengaruhi urban heat island di atmosfer. Panas antropogenik bervariasi menurut aktivitas dan infrastruktur di perkotaan dan biasanya berkontribusi pada pembentukan urban heat island di daerah perkotaan yang padat. Pengurangan panas limbah melalui pengurangan sumber listrik merupakan upaya yang mungkin untuk mengurangi efek urban heat island. Faktor yang kelima yaitu cuaca. Dua unsur utama cuaca yang berkontribusi dalam mempengaruhi keseimbangan urban heat island adalah angin dan awan. Secara umum, fenomena urban heat island dapat terbentuk selama periode angin berhembus dengan tenang dan langit cerah. Karena kondisi ini memaksimalkan jumlah energi matahari dapat mencapai permukaan perkotaan. Faktor yang terakhir yaitu lokasi geografis. Iklim dan topografi atau bentuk muka bumi yang sebagian besar ditentukan oleh lokasi geografis kota mempengaruhi pembentukan urban heat island. Misalnya, perairan besar bersuhu sedang dapat menghasilkan angin yang membuat panas jauh lebih dari kota. Selain itu, barisan pegunungan terdekat dapat menghalangi angin untuk mencapai kota atau membuat pola angin yang melewati kota. Nah, itu tadi merupakan faktor-faktor pembentukan urban heat island. Semoga dapat difahami ya. Nah, seperti video yang kalian lihat, Ibu ada pertanyaan nih. Kenapa di kota Solo terjadi fenomena urban heat island? Bu, saya izin menjawab. Karena di perkotaan mengalami peningkatan jumlah penduduk, peningkatan kegiatan pembangunan infrastruktur, beton, penggunaan energi yang berlebihan, serta penggunaan moda transportasi secara besar-besaran menjadi penyebab terjadinya fenomena ini. Baik, tadi kan ada beberapa faktor utama penyebab urban heat island. Namun ada beberapa faktor tambahan loh. Siapa nih yang bisa nyebutin? Bu, saya izin menjawab. Jadi faktor tambahan penyebab urban heat island itu selain keempat tadi ada cuaca dan lokasi geografi. Karena cuaca yang berkontribusi besar dalam mempengaruhi perkembangan urban heat island adalah angin dan awan. Iklim dan topografi atau bentuk muka bumi yang sebagian ditentukan oleh lokasi geografis kota mempengaruhi pembentukan urban heat island. Seperti itu, Bu. Terima kasih.
Good job! Jadi faktor tambahan itu ada faktor cuaca dan faktor geografis. Karena cuaca berkontribusi besar dalam mempengaruhi perkembangan urban heat island adalah angin dan awan, iklim dan topografi atau bentuk permukaan bumi yang sebagian ditentukan oleh lokasi geografis kota mempengaruhi pembentukan urban heat island. Misalnya, perairan besar bersuhu sedang dapat menghasilkan angin yang membuat panas jauh dari kota. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian mengenai perbedaan wilayah yang terkena dampak urban heat island, maka simak baik-baik ya video berikut ini. Kota Surakarta merupakan salah satu kota berkembang pesat di Provinsi Jawa Tengah. Pembangunan kota Surakarta berkembang pesat dalam sektor ekonomi, industri, pendidikan, dan juga pariwisata. Adanya perkembangan kota tersebut akan memicu arus pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut menjadikan kota sebagai magnet yang menarik bagi masyarakat agar berdatangan untuk mencari pekerjaan dan tempat tinggal. Adanya arus urbanisasi menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk. Hal tersebut menyebabkan semakin bertambahnya kebutuhan akan lahan sebagai tempat tinggal bagi penduduk. Kota Surakarta merupakan pusat aktivitas dan mobilitas yang tinggi serta pembangunan yang sedemikian pesatnya. Aktivitas kota yang tinggi dapat mempengaruhi kondisi udara di sekitar. Daerah kota cenderung memiliki suhu yang lebih panas karena terdapat berbagai macam aktivitas yang memicu dari panas tersebut. Hal ini diperparah jika terdapat senyawa gas rumah kaca di atmosfer yang dapat menyebabkan panas terperangkap di bawahnya, sehingga suhu dapat menjadi semakin panas di daerah kota. Tingkat mobilitas dan pembangunan yang tinggi membuat kondisi lingkungan semakin berkurang, khususnya peningkatan suhu permukaan di daerah perkotaan. Peningkatan suhu di daerah perkotaan mengakibatkan adanya perbedaan suhu yang signifikan antara wilayah kota dan desa atau di luar kota. Perbedaan suhu yang tinggi perkotaan dengan wilayah non-kota disebut dengan efek urban heat island. Kenaikan suhu tersebut salah satunya dipengaruhi oleh penutup lahan yang ada di kota Surakarta. Banyaknya bangunan dan minimnya vegetasi menjadi suhu udara terakumulasi pada wilayah yang terdapat pada bangunan dan aktivitas manusia. Tidak hanya perumahan melainkan hampir semua tutupan lahan terbangun mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Semakin bertambah padanya tutupan lahan terbangun tersebut merupakan salah satu mempengaruhi naiknya suhu permukaan di daerah kota Surakarta. Aspal memiliki nilai albedo yang kecil, artinya aspal menyerap energi panas matahari lebih tinggi dan memantulkan panas matahari lebih sedikit. Akibatnya, panas yang terdapat di daerah perkotaan akan bertambah dengan adanya material berupa aspal. Akibatnya, hal tersebut adalah daerah perkotaan lebih besar menyimpan energi panas dalam bidang infrastruktur. Pusat kota dapat menyerap dan menyimpan 2 kali jumlah panas dibandingkan dengan lingkungan pedesaan pada siang hari. Kabupaten Karanganyar memiliki luas wilayah 77.000 hektar atau 2,38% dari total luas wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Karanganyar merupakan wilayah lebih jarang penduduk apabila dibandingkan dengan kota Surakarta. Dan Kabupaten Karanganyar merupakan wilayah yang berada di kaki Gunung Lawu. Jika dilihat dari Google Maps, dapat dilihat bahwa Kabupaten Karanganyar didominasi oleh tutupan vegetasi. Walaupun juga terdapat perumahan, kawasan industri, dan banyak jalur aksesibilitas, Kabupaten Karanganyar masih memiliki suhu cukup stabil, yaitu kisaran 18-31 derajat Celcius. Suhu pada wilayah Kabupaten Karanganyar mengalami perubahan suhu permukaan yang cukup rendah karena berada di daerah urban yang memiliki kawasan hijau dan penggunaan alih fungsi lahan di Kabupaten Karanganyar yang masih tergolong rendah. Nah, tadi kan sudah ada video mengenai perbedaan antara Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta. Nah, siapa nih yang bisa menjawab perbedaan antara Kota Surakarta dengan Kabupaten Karanganyar?
Bu, saya izin menyampaikan hasil kerjaan saya mengenai perbedaan antara Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar. Dari perbedaan vegetasi, daerah Ya, sudah benar ya apa yang disampaikan oleh Hayu tadi. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, siapa nih yang akan bertanya mengenai Urban Heat Island? Nah, untuk mengukur kemampuan kalian, silahkan kalian klik link di bawah ini ya mengenai Kahoot IT. Silahkan masukkan nickname dan kode Kahootnya. Baik, hari ini kita sudah mempelajari mengenai faktor-faktor pembentukan penyebab Urban Heat Island. Alhamdulillah kalian sudah paham semua ya mengenai Urban Heat Island. Maka pembelajaran kali ini Ibu akan menutup. Silakan kalian berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai.